Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Ini adalah video pertemuan ketiga mengenai pokok bahasan Bryophyta dan Pteridophyta, teman-teman. Di pertemuan ketiga ini saya sudah menyiapkan sekitar 10 soal juga, teman-teman, 10 soal lanjutan. Setelah di video kedua kita bahas sampai berapa? Sampai 20 ya. Nah, ini kita lanjutkan dari 21 sampai nomor ke-30, teman-teman. Baik, untuk 5 soal pertama di pertemuan ketiga ini kita bahas terlebih dahulu, teman-teman, nomor 21 ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Kita lihat di soal nomor 21, teman-teman, katanya di antara jenis paku berikut ini, katanya, yang memiliki megasporofil dan mikrosporofil adalah berarti sporanya ada dua gitu ya. Ada mega, ada yang besar berarti alat kelamin betina, ada mikro berarti untuk jantannya ya. Nah, dua jenis berarti ukurannya berbeda antara jenis kelamin jantan dan betina. Berarti teman-teman kita pilih dari kelima contohnya gitu ya. Baik. Perlu diketahui sama teman-teman, kita akan lihat semuanya teman-teman bahwa berbicaranya tumbuhan paku gitu ya. Nah, yang menghasilkan megasporofil gitu ya dan juga mikrosporofil berarti paku tersebut teman-teman digolongkan ke dalam jenis paku heterospor. Ingat-ingat sama teman-teman gitu ya. Bahwa paku heterospor ini adalah jenis dari paku yang menghasilkan ukuran spora yang berbeda. Ada megaspora atau megasporofil dan mikrosporofil. Berarti ada yang mega untuk yang kelamin betina gitu ya, mikro untuk yang jantan. Ingat-ingat tuh ya. Nah, salah satu contoh untuk paku heterospor ini, teman-teman, adalah yang terkenalnya itu adalah Selaginella, teman-teman, gitu ya. Nah, adapun pilihan yang pertama, yang A, bisa teman-teman lihat di situ ada Lycopodium gitu ya. Nah, Lycopodium itu teman-teman bahasa kitanya itu dia termasuk atau bahasa kitanya sering disebut sebagai paku kawat gitu ya. Dan dia termasuk ke dalam homospor tentunya. Nah, sedangkan di situ ada Equisetum teman-teman atau bahasa kitanya dikenal dengan nama paku ekor kuda Equisetum itu teman-teman. Nah, itu dia termasuk ke dalam paku peralihan. Nah, gitu ya. Jadi Lycopodium nama lainnya paku kawat, Equisetum nama lainnya adalah paku ekor kuda. Jadi yang menyebutkan megasporofil dan mikrosporofil itu adalah paku heterospor. Jadi contohnya adalah Selaginella gitu ya, teman-teman. Gampang ya. Oke, itu nomor 21. Kita masuk ke soal nomor 22, teman-teman. Ditinjau dari spora yang dihasilkannya katanya. Paku rane atau bahasa latinnya adalah Selaginella yang tadi teman-teman ya di soal sebelumnya tergolong ke dalam jenis paku apa? Nah, ini juga diminta tergolong dalam gitu ya. Jadi soalnya bentuknya mirip teman-teman, hanya dimodifikasi. Sekarang disebutkan contohnya. Kalau soal sebelumnya kan dia minta contohnya. Nah, kalau yang ini dia menyebutkan contoh dan termasuk ke dalam paku apa. Jadi sebetulnya mah kalau teman-teman rajin latihan soal itu konsepnya akan kena gitu ya. Jadi mau dirubah seperti apapun soalnya teman-teman akan bisa. Oke, baik, kita akan bahas. Nah, seperti yang tadi sebutkan bahwa teman-teman berbicaranya paku heterospora di mana paku ini dia menghasilkan jenis spora yang dihasilkannya itu ada yang berbeda gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman berbicaranya heterospora ini kan dibagi-bagi berdasarkan jenis dari spora yang dihasilkan gitu kan ya. Nah, tumbuhan paku sendiri kan nanti ada 3. Ada paku homospor, ada paku heterospor, ada paku peralihan. Gitu kan ya. Berdasarkan dari jenis sporanya itu ada 3 seperti ini ya. Nah, adapun kalau kita berbicara paku homospor, teman-teman, nama lainnya adalah isospora gitu ya. Nah, tumbuhan paku ini dia menghasilkan satu macam spora, teman-teman. Yang perlu diingat gitu ya. Nah, selain satu macam spora, dia juga teman-teman satu macam sporanya itu dia bentuk dan jenisnya itu sama. Jadi ukurannya, bentuknya itu sama, gitu ya. Makanya disebut sebagai homospor.
gitu. Jadi bentuk dan jenisnya sama. Contohnya apa? Yang tadi Lycopodium gitu kan ya. Nah, yang kedua ada paku heterospor. Nah, kalau paku heterospor ini disebutkan bahwa dia memang paku juga. Hanya dia menghasilkan dua macam spora yang berbeda, baik dari bentuk ataupun jenisnya. Jadi kalau bentuk dan jenisnya sama itu dia homospor, kalau berbeda berarti heterospor gitu ya. Yang tadi di soal pertama disebutkan di dalamnya ada makrospora sebagai spora betina dan ada mikrospora sebagai spora jantan gitu kan ya. Contohnya tadi Selaginella dan juga yang terkenal yang lainnya adalah Marsilea gitu. Dan yang terakhir ada paku peralihan teman-teman. Nah, paku peralihan ini dia merupakan tumbuhan paku di mana tumbuhan ini mampu menghasilkan spora teman-teman sama besar. Jadi ukurannya dia sama besar. Nah, yang berbeda adalah di jenisnya. Jadi dia menghasilkan spora yang sama besar namun jenisnya berbeda gitu. Ada jantan, ada betina, tapi ukurannya sama gitu ya. Itu dia peralihan. Contohnya apa? Contohnya adalah Equisetum atau paku ekor kuda gitu teman-teman. Jadi Selaginella itu dia termasuk ke dalam paku heterospor gitu ya. Gampang sekali. Oke. Selanjutnya nomor 23 teman-teman, kita bisa lihat di soal nomor 23 katanya tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospor, heterospor, dan peralihan. Betul, tadi sudah disebutkan ya. Nah, dasar yang membedakannya apa? Oh, di soal nomor 2 tadi sudah dijawab ya. Tuh, kan satu kesatuan konsepnya teman-teman. Bisa satu soal konsepnya kembangkan, bisa untuk menjawab soal yang lain ya. Oke, baik. Kita akan bahas lagi, apa-apa. Nah, berdasarkan jenis sporanya teman-teman. Jadi dasarnya itu adalah jenis spora gitu ya. Nah, nanti kan dibagi 3, tadi sudah disebutkan. Ada homospor, ada heterospor, dan ada paku peralihan gitu, atau campuran gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga homospor dia memiliki satu jenis spora di mana bentuk dan ukurannya sama. Contohnya Lycopodium gitu ya. Saya tambahkan di soal nomor 23 nih. Ada Neprolepis, ada Dremoglosum gitu kan ya, dan yang lain-lain. Sedangkan heterospor tadi juga disebutkan dia menghasilkan dua jenis spora gitu kan ya, di mana ukurannya itu benar-benar jenisnya berbeda, ukurannya juga dia berbeda gitu ya. Nah, contohnya tadi sudah ya, ada Selaginella, ada Salpinia, ada Marsilea gitu. Ingat kalau yang ini berbeda ukurannya, biasanya yang makrospora itu untuk kelamin betina, sedangkan yang mikrospora itu dia untuk kelamin yang jantan gitu ya, untuk membedakannya seperti itu. Dan yang terakhir ada paku peralihan teman-teman atau paku campuran tadi disebutkan. Nah, tumbuhan paku ini dia menghasilkan spora yang berukurannya sama, namun di dalamnya ada jenis, tapi jenisnya dia berbeda. Jadi ukuran jantan dengan betinanya sama ukurannya, hanya kan ada jantan ada betina gitu ya, itu bedanya. Nah, contohnya apa? Nanti contohnya ada Equisetum atau paku ekor kuda. Ini juga sudah dibahas teman-teman ya. Oke, jadi kenapa ada homospor, heterospor, dan peralihan? Itu berdasarkan dari jenis spora yang dihasilkannya. Gitu, gampang sekali ya. 23. Saling sambung menyambung lah ya. Soal nomor 24 teman-teman, kita akan lihat katanya ciri-ciri yang tidak benar katanya dari paku Marsilea gitu ya, Marsilea crenata atau semanggi bahasa kitanya. Cari yang tidak benar, ialah apa? Oke, kita akan cek dulu Marsilea tadi sudah disebutkan ya. Nah, teman-teman, berbicaranya semanggi atau tumbuhan Marsilea ini dia merupakan kan termasuk ke dalam kelompok tumbuhan paku gitu ya. Nah, gambarnya itu yang ini teman-teman. Jadi di background ini adalah ini gambar Marsilea gitu ya. Dia hidupnya itu dia bersentuhan dengan benar-benar lembab sekali, basah gitu ya. Makanya disebut sebagai paku air gitu yang tumbuh di daerah lembab dan basah gitu ya. Nah, konsep yang kedua teman-teman, nah tumbuhan paku kan berbeda gitu ya dengan tumbuhan lumut, gimnosperme, angiosperme beda banget gitu kan ya. Nah, tumbuhan paku ini dia teman-teman merupakan tumbuhan kormus gitu kan ya. Tapi kormusnya itu dia berspora. Jadi akarnya ada, batangnya ada, daunnya ada, tapi alat reproduksinya spora gitu ya. Berbedanya dengan gimnosperme dan angiosperme di sini, dia alat reproduksinya adalah spora.
gitu ya. Nah, dia sudah memiliki di mana akar batang daun dia sejati, gitu ya. Jadi sudah jelas seperti halnya gimnos sama angios, hanya reproduksi di tumbuhan paku spora. Nah, sedangkan teman-teman Marsilea sendiri atau semanggi ini dia mempunyai bentuk yang sangat khas gitu ya, yang tampak hanya berupa daun. Jadi daun-daun gitu ya. Dengan batang berukuran sangat kecil gitu. Jadi daunnya rimbun sekali, daunnya banyak sekali gitu ya. Dengan batang-batang yang kecil yang menyerupai payung, teman-teman, gitu ya. Menyerupai payung tersusun dari 4 anak anak daun yang berhadapan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu, saling berhadapan seperti itu ya. Nah, ini dia berbicaranya semanggi gitu. Nah, konsep yang keempat teman-teman, nah untuk semua anggota semanggi ini atau Marsilea ini, jenis dari Marsilea ini kan dia termasuk ke dalam anggota dari paku heterospor gitu ya, di mana dia memiliki 2 tipe spora yang berbeda kelamin gitu. Heterospor kan ya, ukurannya berbeda, ada jenisnya juga dia berbeda. Nah, semanggi ini dia bisa dikonsumsi teman-teman di masyarakat di Indonesia biasanya sebagai lalapan gitu ya, semanggi ini atau Marsilea ini. Nah, tumbuhan ini juga dia berpotensi sebagai tumbuhan bioremediasi. Kenapa? Sebab tumbuhan ini teman-teman dia mampu menyerap logam-logam berat gitu ya, contohnya CD, PB gitu kan ya. Nah, ini Marsilea. Jadi luar biasa sekali perannya juga di lingkungan gitu ya. Nah, ciri-ciri yang tidak benar dari paku Marsilea ini, yang tidak benar adalah termasuk paku homospor. Tidak, gitu ya, dia heterospor. Termasuk paku sejati, jelas sebab kan paku itu dia kormus. Hidup di tanah berair, betul, tadi sudah disebutkan, dapat dimanfaatkan untuk sayuran, betul. Terus sporangium terdapat pada sporopil, jelas gitu ya. Ini seluruh ciri dari tumbuhan paku. Nah, kecuali yang ini, dia bukan homospor, tapi dia heterospor gitu. Nomor 24. Masuk ke soal nomor 25, bisa diperhatikan teman-teman, katanya berikut adalah ciri-ciri tumbuhan lumut katanya. 1, mempunyai rizoid. Kayak lumut banget ya akar semuanya nih. Bentuk tubuh seperti tumbuhan kecil katanya. Talus, berbentuk lembaran seperti hati, ada lumut hati ya. Pangkal sporopit katanya dilindungi oleh involucrum. Talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu katanya. Nah, yang diminta ciri-ciri dari kelompok lumut, namun lumutnya adalah Hepaticopsida yang termasuk ke dalam kelompok ini. Ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, berbicaranya tumbuhan lumut kan dia juga dibagi kelas gitu ya. Ada 3 kelas utama yang masuk ke dalam kelompok Bryophyta. Yang pertama ada Hepaticopsida teman-teman, atau bahasa kitanya disebut sebagai lumut hati. Terus ada Anthocerotopsida teman-teman, atau lumut tanduk. Dan ada Bryopsida, ini yang kita sebut sebagai lumut daun gitu ya. Jadi sudah mirip, dia memiliki daun seperti halnya pada umumnya gitu. Terus selanjutnya, nah dikarenakan dia dibagi menjadi 3 kelas ini, tapi di soal diminta adalah ciri-ciri dari Hepaticopsida. Nah, apa? Yang pertama, seluruh kelompok dari tumbuhan lumut kan pada umumnya dia talus gitu ya. Tetapi khusus untuk kelasnya Hepaticopsida, talusnya itu dia berbentuk lembaran seperti hati. Kan Hepaticopsida, hepa gitu ya. Hepar, ingat lumut hati ini ya. Nah, pada bagian bawah talus nih, khusus yang kelas ini dia terdapat rizoid. Berarti memang seluruhnya untuk tumbuhan lumut kan akarnya rizoid gitu ya. Digunakan untuk menempel pada substrat, jelas gitu ya. Menempel pada substrat misalkan tanah gitu. Atau tumbuhan yang lain gitu nempelnya. Nah, talus dia berwarna hijau, betul gitu ya. Dengan percabangan dia menggarpu gitu ya. Menggarpu. Jadi seperti halnya tangan keluar gitu ya. Menggarpu. Terus ciri utama yang lain adalah struktur tubuh terdiri dari sisi ventral gitu ya. Ini sisi daerah bawah. Terus dan sisi dorsal. Dikarenakan dia lembaran teman-teman, otomatis pasti ada sisi di mana di daerah bawah, yaitu ventral, dan ada di sisi di daerah atas atau dorsal gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dikarenakan lembaran-lembaran. Itu dia. Maka ciri utama Hepaticopsida adalah nomor 1, berbentuk rizoid, mempunyai rizoid gitu kan akarnya.
Terus nomor 3, talus berbentuk lembaran, gitu kan ya. Terus nomor 5, dia talus berwarna hijau, biasanya percabangannya menggarpu, gitu. Itu khusus untuk ciri dari kelas Hepaticopsida, gitu ya. Oke, baik. Itu soal nomor 25, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 26. Apa saja kita akan lihat di pertemuan ketiga ini. Kita membahas 10 soal juga ya, sampai soal nomor 30. Baik, soal nomor 26. Apa kira-kira teman-teman? Kita lihat. Tumbuhan paku katanya yang sehari-hari kita lihat dalam fase kehidupannya merupakan sporopit katanya. Ini paku, betul tidak? Sudah dibahas ya di pertemuan 1 dan 2. Oke, ini gampang kita jawab nanti ya. Sebab tumbuhan paku berkembang biak secara generatif dengan membentuk spora. Nah, ingat, ini dia spora apakah generatif? Gitu ya, sudah juga dibahas. Gak apa-apa, kita akan ungkap lagi. Nah, teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa berbicaranya tumbuhan paku, teman-teman, dia kan merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan zigot. Gitu ya, ingat teman-teman ya. Jadi tumbuhan paku itu dia merupakan hasil perkembangan dari zigot yang tumbuh. Itu tumbuhan paku. Nah, akibatnya tumbuhan paku yang kita lihat ini adalah generasi sporopit, teman-teman. Jadi generasi dominannya, di mana sporopit ini adalah generasi yang mampu menghasilkan spora. Jadi fase dominan pada tumbuhan paku, di mana paku itu sendiri adalah fase sporopit, gitu ya, fase penghasil spora. Nah, spora yang dihasilkan merupakan teman-teman salah satu cara perkembangbiakan. Namun spora ini bukan perkembangbiakan generatif, tapi spora ini adalah dihasilkan untuk perkembangbiakan vegetatif, bukan generatif. Kalau generatif itu seksual, ini sperma dan ovum kalau seksual, gitu ya. Nah, spora itu adalah untuk vegetatif, gitu ya. Ingat-ingat teman-teman. Jadi jawabannya pernyataan kedua salah. Harusnya ini kan vegetatif ya. Namun pernyataan pertama betul gitu. Jadi betul salah itu apa jawabannya ya? C kalau tidak salah ya. Oke, baik. Soal berikutnya yaitu soal nomor 27, teman-teman. Kita lihat kembali, katanya struktur sel-sel anulus pada sporangium tumbuhan paku sangat mendukung sistem reproduksinya. Oke, kita lihat anulus itu seperti apa ya. Sebab bagian yang tipis dari sel anulus merupakan penyebab keluarnya spora pada saat spora masuk. Oke, kita akan bahas. Boleh teman-teman, berbicaranya sel-sel anulus sporangium, teman-teman, khusus pada tumbuhan paku memang dia sangat tipis gitu ya. Nah, oleh karena dia sangat tipis, maka itu dia sangat mendukung di dalam reproduksinya, teman-teman, pada saat pengeluaran spora. Jadi spora yang dikeluarkan itu tidak susah, sebab sel-sel anulus yang melindungi sporangium itu dia sangat tipis. Jadi ketika matang, sporanya itu mudah untuk dikeluarkan. Gitu ya, itu konsep yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua bisa dilihat sama teman-teman, kalau misalkan saya punya ini adalah sporangium nih, teman-teman, kita lihat dulu. Ini bagian daun misalkan yang melekat biasanya di daerah bawahnya gitu ya. Nah, ini teman-teman sporangiumnya yang ini sporangium gitu ya. Sporangium, ini juga sporangium. Nah, di dalam sporangium tentu dia terdapat banyak spora gitu. Nah, pelindungnya, jadi sporangium dulu kita bahas. Jadi pelindungnya yang ada di luar itu ada sel-sel tipis, teman-teman, gitu ya. Ini adalah namanya sel-sel anulus. Jadi dia sangat tipis. Akibatnya di dalam ada spora. Kalau sporanya sudah matang, dia mampu keluar dengan mudah. Gitu ya. Sebab sel-sel anulus ini dia mendukung reproduksinya. Jadi sangat tipis. Akibatnya spora yang keluar lebih mudah. Nah, untuk kumpulan dari sporangium ini dia ditutupi oleh suatu lapisan lagi namanya indusium, teman-teman, yang nantinya dia akan membentuk sorus. Jadi sorus itu adalah kumpulan dari sporangium gitu ya, yang ditutupi oleh selaput indusium. Jadi ini adalah yang menutupi kumpulan dari sporangium yang nantinya dia membentuk sorus gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini dia berbicara sel-sel anulus, begitu konsepnya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah betul-betul dan dua-duanya nyambung. Artinya struktur sel anulus pada sporangium dia tumbuhan paku sangat mendukung sistem reproduksinya, jelas.
dia sebagai pelindung, tapi namun kalau sporanya sudah matang, dia mudah untuk dipecah meskipun sebagai pelindung gitu ya. Nah, sebab bagian yang tipis dari sel-sel anulus merupakan penyebab keluarnya spora pada saat spora masak. Jadi ketika sporanya matang mudah keluarnya gitu ya, tidak susah. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 28, teman-teman. Kita lihat soal nomor 28 ini berbicara apa? Pada Marsantia polymorpha, katanya sel telur yang telah dibuahi akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi sporangium. Oh, ini benar ya. Sudah dibahas ini di pertemuan pertama nih. Sebab pada Marsantia atau lumut hati ini teman-teman, badan penghasil spora disebut sporangium. Ini juga benar ya. Oke, baik, kita bahas dulu. Nah, berbicaranya Marsantia polymorpha, teman-teman, dia kan lumut hati gitu ya, yang tergolong atau dia termasuk ke dalam kelompok Hepaticopsida. Gitu ya, dia kelasnya itu. Nah, pada tumbuhan lumut ini, teman-teman, proses reproduksinya itu bermula dari archegonium yang dia menghasilkan sel-sel telur gitu ya, yang siap dibuahi gitu dan akan membuka pada ujungnya. Jadi setelah dia siap dibuahi, daerah dari reproduksi archegonium itu dia membuka di daerah ujungnya untuk siap dibuahi gitu ya, didatangi oleh sperma gitu. Nah, pada bagian sel-sel leher dan perutnya teman-teman menjadi lendir gitu ya, yang menghasilkan zat-zat tertentu sebagai daya tarik terhadap spermatozoid. Jadi adanya lapisan lendir yang dihasilkan oleh sel-sel di bagian lehernya gitu ya, leher penghasil sel telur ini teman-teman, dia mengeluarkan suatu zat-zat tertentu yang memang nantinya untuk menarik spermatozoa untuk datang ke sel telur gitu ya. Akibatnya terjadi pembuahan di situ gitu. Nah, jika terjadi pembuahan teman-teman, maka dia hasil peluburan sperma dan ovumnya itu otomatis dia akan menjadi zigot gitu ya. Nah, zigot yang tidak akan memerlukan waktu istirahat tentunya, dia langsung membelah gitu ya. Nah, tetapi akan terus berkembang menjadi embrio yang nantinya embrionya itu dia bersifat diploid teman-teman gitu ya. Yang kemudian embrio ini dia akan tumbuh menjadi suatu badan kecil gitu ya, yang menghasilkan spora tentunya yang disebut sebagai sporogonium gitu ya. Ini dia soal nomor 28. Nah, selanjutnya nanti di dalam sporogonium itu dia terdapat sebuah kotak spora teman-teman gitu ya. Atau kita sebut sebagai sporangium. Jadi di dalamnya itu ada sporangium. Nah, sporangium ini dia akan memproduksi spora gitu ya. Jadi 4 spora yang berkelompok. Jadi di dalam sporangium itu dia terdapat 4 spora yang berkelompok atau kita sebut sebagai spora tetrad gitu ya. Dengan hasil dari pembelahan meiosis tentunya gitu ya. Nah, jadi naik ke sini ya, maaf. Jadi jawabannya teman-teman, pernyataan pertama ketika ada yang menyebutkan Marsantia, sel telur yang telah dibuahi akhirnya tumbuh menjadi sporangium, iya, betul ya. Nah, sebab pada Marsantia badan penghasil spora disebut sporogonium gitu ya. Sporogoniumnya ini di dalamnya ada kotak spora atau sporangium yang di dalamnya siap menghasilkan spora-spora. Gitu, betul-betul, tapi tidak nyambung dua konsep yang berbeda. Jadi jawabannya yang B ya. Baik. Nomor 29 berarti sekarang ya. Oke, baik. Di nomor 29 teman-teman katanya sporogonium tumbuhan lumut membentuk spora melalui pembelahan meiosis. Tadi sudah dibahas ya. Sebab di soal sebelumnya nih. Sebab sporogonium adalah generasi diploid katanya hasil perkembangan embrio tadi di soal nomor 28 ya. Oke, baik. Seperti yang tadi dibahas teman-teman bahwa sporogonium ini dia merupakan generasi diploid atau 2N teman-teman ya. Hasil dari perkembangan zigot lalu tumbuh menjadi embrio gitu kan ya. Nah, sporogonium ini dia akan membentuk spora yang haploid atau yang N melalui pembelahan meiosis teman-teman. Jadi N sporanya ya. Nah, nantinya maka sehingga akan diperoleh anakan yakni spora yang memang memiliki kromosomnya yang haploid. Jadi spora itu sudah dalam keadaan N gitu ya. Meskipun sporogoniumnya dia dalam keadaan 2N atau diploid teman-teman, dia akan menghasilkan spora yang N sebab pembelahan meiosis gitu ya. Nah, ini dia teman-teman bisa diperhatikan.
Ini adalah pembelahannya teman-teman. Ketika berbicara mitosis, maka mitosis itu ada di daerah ketika zigot dia akan berkembang menjadi embrio, embrio dia berubah menjadi sporofit gitu kan ya. Ini dia pembelahannya melalui pembelahan mitosis. Sedangkan setelah dia siap menghasilkan sporanya teman-teman, dia melangsungkan pembelahan yang disebut sebagai meiosis gitu ya. Akibat dari pembelahan meiosis itu kan dari 2N, makanya otomatis sporanya itu dia membentuk N gitu ya. Nanti spora dia akan pembelahan mitosis jadi fase gametofit kan ya, yang siap menghasilkan gamet, tentunya gamet jantan dan gamet betina. Nanti fusi lagi, fertilisasi lagi, pembuahan, membentuk zigot. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi dari spora yang N, maka dia jadi protonema berkecambah gitu ya. Yang masih N, lalu jadi fase gametofit. Fase gametofitnya itu adalah tumbuhan lumut dewasanya, menghasilkan sel kelamin jantan, ini antheridium jantan, archegonium betina masih dalam keadaan N, lalu bergabung menjadi zigot 2N. Nah, di sini ya, zigot berkembang menjadi sporofit atau sporogonium 2N, lalu dia menghasilkan sporangium 2N. Sporangium ini dia melakukan pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora kembali gitu ya, yang N. Pembelahan meiosis dari 2N menjadi N gitu. Jadi jawabannya adalah dua-duanya benar namun tidak nyambung, konsep yang berbeda. Sporogonium tumbuhan lumut membentuk spora melalui pembelahan meiosis, betul gitu kan ya. Sebab sporogonium adalah generasi diploid teman-teman. Ini dia generasi diploid hasil perkembangan embrio, betul ya. Nah, tapi dia tidak nyambung gitu ya. Ini dia sporogonium, jadi zigot dari embrio gitu ya. B jawabannya. Oke, baik, soal yang terakhir di pertemuan ketiga ini bisa kita lihat teman-teman, katanya apa ini? Daun paku atau Pteridophyta ini teman-teman mempunyai bentuk dan fungsi bervariasi. Oke, daun paku ya. Sebab Pteridophyta adalah Cormophyta berspora, berbatang, dan berakar serabut. Oke, kita lihat konsepnya. Baik. Nah, berbicara Pteridophyta, teman-teman, tadi sudah disebutkan di soal sebelumnya bahwa dia memang disebut sebagai tumbuhan kormus berspora, gitu kan ya. Artinya tumbuhannya itu dia sudah dapat dibedakan mana akar, mana batang, mana daun, gitu kan ya. Namun alat reproduksinya berupa spora. Ini yang membedakan antara gimnos dengan angios dengan tumbuhan paku, gitu ya. Oke, nah hal ini teman-teman menyebabkan tumbuhan paku biasanya dipisahkan dari spermatophyta. Sebab spermatophyta itu dia kormus, namun alat perkembangbiakannya biji. Sedangkan paku kormus, tapi alat perkembangbiakannya spora gitu ya. Makanya dipisahkan dari spermatophyta gitu ya. Oke, baik. Spermatophyta itu kan gimnos sama angios gitu ya. Oke, konsep selanjutnya. Nah, tumbuhan paku teman-teman dia memiliki bentuk daun yang bervariasi. Ini di pertemuan pertama sudah kita bahas ya, bisa teman-teman cek lagi. Di dalamnya ada yang disebut sebagai daun tropofil, ada yang disebut sebagai daun sporofil. Gitu ya, ada dua jenis ini. Nah, di mana kalau kita lihat tropofil, maka tropofil ini adalah jenis daun di mana perannya adalah dia kalau berbicaranya tropofil itu dia daun yang tidak menghasilkan spora, teman-teman. Jadi dia daunnya itu merupakan daun steril gitu ya, tidak menghasilkan spora. Lalu kenapa dia steril tidak menghasilkan spora? Sebab peran dari daun tropofil ini adalah untuk berfotosintesis, teman-teman. Gitu ya, itu perannya. Gitu sebagai apa namanya untuk mencari makanan tentunya. Sedangkan daun yang satunya lagi adalah daun sporofil, teman-teman. Tentu kalau daun sporofil ini adalah berarti jenis daun yang khusus untuk menghasilkan spora, teman-teman, gitu ya. Nah, daun sporofil ini dia disebut sebagai daun fertil. Akibatnya kan dia menghasilkan spora ini, gitu ya, daun fertil, gitu. Sehingga kedua pernyataannya benar, teman-teman, namun tidak menunjukkan sebab akibat. Ini dia jawabannya ya. Jadi tropofil itu adalah daun pada tumbuhan paku yang perannya untuk fotosintesis. Kalau sporofil adalah daun di mana dia mampu untuk menghasilkan spora-spora. Ini adalah sorus, teman-teman. Di dalamnya ada kumpulan dari sporangium gitu ya. Yang sporangium itu dia menghasilkan spora. Ini sorus gitu. Ada juga yang mengelompokkan, ada daun satu lagi, apa?
troposporofil, berarti daun di mana dia selain untuk fotosintesis, daun itu juga mampu menghasilkan spora. Jadi digabungkan ya, troposporofil gitu. Kalau mau ada jenis satu lagi. Boleh, ini juga memang daunnya bisa berfotosintesis kan ya, warnanya hijau. Boleh disebut sebagai ini juga daun troposporofil digabungkan gitu ya. Namun secara formalnya itu ada dua jenis, ada yang hanya untuk fotosintesis, ada yang menghasilkan spora. Meskipun yang ini juga untuk fotosintesis juga bisa gitu ya. Makanya disebut sebagai troposporofil gitu. Daun paku mempunyai bentuk daun fungsi bervariasi, betul gitu ya. Ada yang ini ya fotosintesis, ada yang untuk menghasilkan spora. Sebab Pteridophyta adalah Cormophyta berspora, betul, berbatang dan berakar serabut. Betul ya? Sip teman-teman, betul-betul tapi tidak nyambung. Jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman ya, ini adalah pertemuan ketiga soal nomor 30. Itu saja yang bisa disampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat pokok bahasan Bryophyta dan Pteridophyta di pertemuan ketiga ini. Silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Banyak soal-soal UTBK ataupun ujian mandiri yang telah kita bahas guna teman-teman untuk persiapan gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.